Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Berjumpa lagi dengan Pak Arman. Hari ini kita akan belajar tematika peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ya, langsung saja kita ke materi ya. Untuk materi yang pertama yaitu hak dan kewajiban kita ketika memelihara hewan. Nah, kewajiban kita ketika memelihara hewan adalah yang pertama yaitu memberi makan. Wajib yaitu ya, kasihan kalau hewan peliharaan kita nggak dikasih makan, minimal ya sehari 2 kali gitu ya. Pagi, oh sehari 3 kali itu juga lebih bagus, pagi, siang, sama malam. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, kewajiban kita membersihkan kandang ya. Jadi kandangnya juga harus dibersihkan supaya bersih, hewannya juga nyaman. Yang ketiga, memberikan tempat yang bersih. Nah, ini kita harus selalu menjaga kebersihan hewan kita juga. Yang keempat, mengobati jika sakit dan menyayanginya. Nah, itu adalah kewajiban kita ketika memelihara hewan. Kemudian, hak ketika memelihara hewan. Yang pertama, kita dapat bermain bersama hewan peliharaan. Nah, ini yang biasanya adik-adik lakukan ya, bermain. Biasanya sampai diajak tidur, digendong ke sana kemari. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, kita dapat mendapatkan kesetiaan dari hewan yang kita pelihara. Nah, jadi adik-adik itu kalau memelihara contohnya kucing. Nah, kucing itu kalau kita pelihara, kucingnya juga punya perasaan sayang ke kita. Nah, jadi merasa nyaman. Nah, jadi kucing juga suka sama kita. Nomor 3, kita mendapatkan teman walaupun bukan sesama manusia. Nah, jadi hewan juga bisa dijadikan teman. Soalnya hewan juga bisa menemani saat kita sendirian, ya gitu ya. Nah, lanjut. Materi selanjutnya. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan langka. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka. Nah, yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, kemudian cagar alam, kebun binatang dan taman nasional. Yang ketiga, tidak memburu hewan langka dan memberikan hukuman bagi yang memburu hewan langka. Ya, jadi hewan langka ini biasanya dilindungi oleh negara, ada undang-undangnya sehingga tidak boleh diburu. Oke, lanjut. Materi selanjutnya. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalkan untuk bahan pangan dan obat-obatan ya. Jadi hewan langka ini sangat berharga bagi kita karena ekosistemnya kalau nggak kita jaga bisa punah ya. Banyak hewan langka di Indonesia, contohnya tadi yang pertama hewan komodo, kemudian ini ada cendrawasih, ada badak bercula satu juga. Ya, lanjut ya materi selanjutnya. Nah, nih format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Nah, menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya,
kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, ini latar belakangnya ya, atau mungkin bisa lebih panjang lagi. Nah, yang kedua, maksud dan tujuan. Nah, menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Nah, adik-adik, jadi di sini tujuan dari kegiatan ini adalah, nah ini ya contohnya, menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, ini yang pertama latar belakang, yang kedua adalah maksud dan tujuan. Yang ketiga adalah topik wawancara. Nah, menuliskan topik wawancara. Nah, topiknya apa? Contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, tuh. Selanjutnya yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Nah, menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktu pukul 08.00 sampai 09.00. Tempatnya Kampung Mekarjaya. Nah, yang kelima, laporan hasil wawancara. Nah, dari laporan hasil wawancara ini kita menuliskan narasumber. Narasumber itu orang yang kita wawancarai. Nah, kemudian pewawancara. Nah, pewawancara itu orang yang melakukan wawancara. Nah, hasil wawancara. Nah, hasil wawancara ini adalah yang dikemukakan oleh narasumber tadi sebagai informasi untuk menuliskan laporan. Nah, contohnya narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Lani. Nah, hasil wawancara pada hari Sabtu 19 November 2016 pada pukul 08.00 sampai 09.00 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Panjang kita di sini tambahin lagi, misalkan banyak sekali hewan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, disebutkan contoh-contohnya. Nah, yang terakhir dalam melakukan penulisan hasil wawancara adalah kesimpulan. Nah, yang keenam kesimpulan, yaitu menuliskan kesimpulan. Nah, ini ya, Pak Arman ulangi. Format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan. Nah, itu adalah format menuliskan laporan hasil wawancara. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Habitat hewan. Yang pertama, pantai. Nah, hewan yang hidup di pantai itu salah satunya nih, siput laut, nah, ikan batu, ya, ular laut, kutu air laut, ubur-ubur. Nah, itu adalah hewan yang hidup di pantai. Kemudian selanjutnya hewan yang hidup di dataran rendah. Nah, itu ada sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek. Nah, yang terakhir adalah hewan yang hidup di dataran tinggi. Yang pertama, domba, monyet, ya, kijang, rusa, kuda. Nah, ini ya, habitat hewan ada di pantai, ada di dataran rendah, ada di dataran tinggi. Banyak sekali. Masing-masing Pak Arman tuliskan 5 contohnya. Oke, lanjut materi selanjutnya. Bagian-bagian dan fungsi dari tubuh burung merpati. Nah, ini bagian tubuh dan fungsinya. Paruh. Nah, ini ya nomor 1. Paruh itu yang warnanya kuning depan ini. Nah, paruh burung memiliki fungsi untuk mengambil makanan. Nah, kemudian nomor 2, ekor burung. Nih ya. Memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Nah, yang ketiga, bulu burung. Nah, memiliki fungsi untuk menutupi tubuh
burung dari udara sekitar atau hawa dingin maupun panas. Nah, yang keempat, cakar burung ya, memiliki fungsi untuk mencengkram mangsa dan bertengger di pohon. Yang terakhir, sayap burung memiliki fungsi untuk terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Nah, jadi semua anggota tubuh burung ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ada yang pertama itu paruh, yang kedua itu ekor, ya. Yang ketiga itu ada bulu burung, yang keempat itu ada cakar burung, yang kelima itu ada, yang terakhir itu ada sayapnya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah fungsinya, boleh ditulis. Selanjutnya, burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat. Nah, habitat aslinya di hutan-hutan lebat dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Nih, burung cendrawasih ini ya, burungnya sangat cantik sekali. Ya. Ini burung langka sekarang, sehingga burung cendrawasih dilindungi, tidak boleh diburu. Oke, selanjutnya kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk serangga. Kupu-kupu memiliki warna yang indah dan cemerlang dan tidak berbahaya bagi manusia. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Nah, ini jadi kupu-kupu sangat bermanfaat bagi para petani bunga-bunga. Nah, itu karena bisa membantu penyerbukan. Oke, lanjut. Katak. Nah, katak memiliki kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Nah, jenis katak tertentu bisa melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Wah, hebat ya. Jadi katak itu kalau jalannya melompat. Nah, itu. Lanjut, selanjutnya cicak. Nah, yang pertama cicak. Cicak memiliki perekat pada telapak kaki sehingga dapat merayap di dinding. Wah, jadi nggak jatuh ya. Makanya cicak bisa menemplek di dinding, di atap-atap rumah itu juga bisa. Nah, hebat sekali ini. Jadi setiap hewan itu juga diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah ya. Kemudian, cicak memiliki lidah yang panjang dan lekat sehingga dapat menangkap serangga. Nih, biasanya cicak itu makanannya nyamuk, menjolorkan lidahnya untuk menangkap nyamuk untuk makannya. Nah, selanjutnya, cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Nah, tadi panjangnya cuma segitu ya. Cicak dapat memutuskan ekornya yang disebut dengan autotomi. Nah, ini ya, jadi cicak itu kalau kita pegang ekornya itu akan dilepas. Nah, sehingga biasanya itu untuk melindungi dirinya dari lawan. Nah, biasanya lawan itu hanya menangkap ekornya, lawan ditangkap, wah ternyata cicaknya bisa lari. Nah, itu bisa dijadikan senjata untuk melindungi dirinya. Oke, selanjutnya kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti atap rumah dan gua. Nah, ini hebat nih kelelawar. Hidupnya biasanya menggantung, wah, menggantung gitu, nggak jatuh juga. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, memiliki pendengaran yang baik dan peka terhadap bunyi pantul. Nah, ini hebat ya kelelawar. Kelelawar adalah hewan noktural karena melakukan kehidupan di malam hari. Wah, jadi kelelawar itu biasanya mereka mencari makan di malam hari. Nah, biasanya adik-adik kalau punya misalkan mangga di rumah, wah itu pada esok hari atau pagi, siang, sore itu masih utuh. Tapi nanti malam, wah itu bisa dimakan oleh kelelawar. Wah, dimakan kelelawar. Paginya udah habis. Wah, gitu. Biasanya. Makanya biasanya banyak
banyak orang-orang itu memiliki buah-buahan itu dibungkus supaya nggak dimakan oleh kelelawar kalau malam hari. Nah, selanjutnya bunglon. Bunglon mampu merubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitar. Oke, contohnya kalau bunglon itu hinggap di daun, nah, maka bunglon itu akan berwarna hijau. Ya, kemudian contoh lagi, kalau bunglon itu hinggapnya di tangkai yang warnanya coklat, bunglon akan berubah menjadi coklat. Nah, biasanya bunglon hanya bisa berubah dua warna, yaitu coklat sama hijau. Nah, itu digunakan bunglon untuk melindungi dirinya dari lawan, ya, karena bisa menyesuaikan dengan warna dia berada. Oh, hebat sekali. Oke, bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Nih, untuk melindungi diri dari lawannya, supaya lawannya nggak tahu kalau di situ ada bunglon. Ya. Kemudian ketiga, bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukur tubuhnya. Nah, ini bunglon ini juga menangkap mangsanya menggunakan lidah. Nah, oke, lanjut. Perbedaan dan persamaan laba-laba dan kumbang. Nah, laba-laba memiliki dua bagian tubuh. Ya. Kemudian memiliki kaki berjumlah 4. Nah, 4 pasang. Nah, bernafas dengan paru-paru buku, mempunyai spinaclet, chelicera, dan pedipalpus. Nah, kemudian tidak mengalami metamorfosis. Nah, kalau kumbang memiliki 3 bagian tubuh. Nah, memiliki 4 pasang kaki, alat nafas berupa trakea, kemudian mempunyai alat tambahan berupa sayap, mata fase, mata tunggal, pengunyah, dan antena. Nah, mengalami metamorfosis. Nah, ini. Kemudian persamaannya. Nah, ini sama persamaannya laba-laba dan kumbang. Nah, ini memerlukan makanan. Nah, semuanya memerlukan makanan. Kemudian memiliki sepasang mata. Jadi matanya 2, sama-sama 2. Kemudian termasuk jenis serangga. Oke, jadi laba-laba sama kumbang ini adalah jenis serangga. Oke, lanjut. Nah, ini mozaik. Nah, mozaik merupakan karya rupa 2 atau 3 dimensi. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Nah, kemudian ditempelkan biji-biji. Wah, ini contohnya bagus ya. Ada elang. Wah. Bahan untuk membuat mozaik. Nah, ini bahannya yang pertama biji-bijian, misalkan kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, nah, dan lain-lain. Kemudian kertas A4, itu yang kertasnya yang agak kandel, supaya kenapa? Kalau dikasih lem tidak rusak. Biasanya kalau tuh kertasnya cuma tipis, biasanya rusak. Atau bisa menggunakan buku gambar. Buku gambar itu kertasnya lumayan tebal, jadi kuat untuk menempelkan itu. Ya. Yang ketiga adalah lem. Nah, ini lemnya juga yang bagus. Jangan lem kertas. Kalau lem kertas nanti ditempel biji enggak bisa. Kemudian biasanya lem fox itu yang warnanya putih-putih itu yang bisa buat nempel. Kalau cuma lem kertas nanti lepas semuanya. Ya. Kemudian alatnya pinset, pensil, kuas. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, ini langkah pembuatan hasil karya mozaik. Nah, yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas gambar. Bebas ya gambarnya, boleh elang, boleh kupu-kupu yang mudah. Nah, kemudian boleh apalagi ya hewan yang mudah? Sapi, wah, itu juga bisa. Nah, kemudian berilah lem pada bidang gambar. Nah, diberi lem dulu bidang gambarnya. Nah, kalau sudah diberi lem, kemudian yang ketiga ditempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, ini dikasih lem jangan semuanya, tapi sebagian dulu ngasih lemnya. Ya, jangan semuanya langsung dikasih lem, nanti garing. Nah, jadi sebagian dulu dikasih lem, kemudian ditempelkan biji-biji, ditata yang rapi. Nah, jangan istilahnya keluar dari gambarnya ini nanti nggak rapi. Harus dimaksimalkan mungkin di dalam gambarnya. Ya. Kemudian yang keempat, perhatikan kombinasi warnanya. Nah, jadi warnanya itu harus dikombinasikan supaya bagus. Jangan satu warna, ya. Kalau satu warna itu bagus, tapi ya lebih bagus lagi kalau misalkan bermacam-macam. Nah, nanti bisa kelihatannya keren, gitu. Nah,
Nanti adik-adik bisa praktek pembuatan hasil karya mozaik di rumah, kemudian difoto ya dan dikirim di Google Form besok pada saat pelajaran SPDB hari Kamis. Nah, itu bisa praktek di rumah. Oke. Terima kasih. Nah, adik-adik semua, ini ya materi tema 3 subtema 2 pada hari ini. Silahkan hal-hal yang penting bisa dicatat ya untuk belajar persiapan besok kalau ulangan ya. Kemudian persiapan juga kalau ujian akhir semester. Bisa buat belajar nanti catatannya. Insya Allah ulangannya Pak Arman berikan dari video yang Pak Nugi dan Pak Arman buat ya. Jadi adik-adik harus rajin nyatet, kemudian buat belajar di rumah. Nanti kalau rajin nyatet itu insya Allah bijinya bagus ya. Oke, yang terakhir pesan Pak Arman tetap jaga kesehatan supaya virus ini cepat hilang dan kita bisa berkumpul di sekolah. Oke. Akhir kata, bila ada salah dari Pak Arman mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.